Saat Widya seperti ini. Jadi Widya itu merasakan hidup Widya tuh hampa, dan saya juga merasakan tidak ada Allah yang hidup. Ya, salam teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas, dan biarlah Tuhan Yesus yang memberkati apapun yang kita kerjakan pada pagi hari ini. Amin. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan ini seperti biasanya saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video dari seorang murtadin, di mana murtadin ini beberapa tahun yang lalu saudara kita ini ikut Yesus, terima Yesus sebagai juru selamat hidupnya, dan di mana melalui kesaksian beliau ada banyak sekali pesan-pesan yang sangat memberkati saya, ada banyak sekali pesan-pesan yang sangat menginspirasi, dan sebagai umat Kristen saya sangat bersyukur bahwa semakin hari semakin banyak orang-orang yang mengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, teman-teman semuanya, tanpa berlama-lama marilah kita simak cuplikan video berikut ini. Saat Widya seperti ini. Jadi Widya itu merasakan hidup Widya tuh hampa, dan saya juga merasakan tidak ada Allah yang hidup. Dan pada saat itu tepatnya malam, Widya berdoa di jam 12 karena Widya nggak bisa tidur. Ya, saat itu pulang kerja, Widya tidak bisa tidur. Nggak tahu kenapa sih, rasanya gelisah banget. Lalu Widya berdoa meminta sama Allah, sampai Widya menangis-nangis. Tuhan, atau Allah yang Widya sebut dulu ya, Allah tolong tunjukin dong jalan kebenaran. Allah, kenapa setiap Widya sholat, Widya mengaji, Allah itu tidak jawab Widya? Kenapa tidak ada semuanya itu, kenapa tidak Allah tunjukkan ke dalam hidup Widya? Kalau memang Widya juga sempat menentang, tapi itu yang Widya rasain dulu ya. Kenapa kalau memang Allah itu ada, Allah tunjukkan sama Widya, Allah tunjukkan kuasa Widya, Allah tolong tunjukkan jalan kebenaran Widya. Widya meminta sampai nangis-nangis. Dan pada saat itu Widya pun selesai cuci muka dan Widya tertidur sebentar. Dan gak tahu kenapa waktu Widya saat tidur, Widya sudah dibawa ke suatu tempat ya Bapak Ibu. Widya di dalam mimpi Widya masuk ke dalam tempatnya itu tidak tahu seperti apa ya, dan tidak tahu lagi Widya dibawa kemana. Pada saat itu Widya dibawa ke tempatnya yang gelap, dan Widya di situ menangis karena begitu berat masalah Widya, begitu banyak beban yang harus Widya jalani. Jadi Widya menangis di sudut tempat yang gelap itu. Lalu Widya melihat gimana dari sudut sana ada datang cahaya yang sangat bersinar, sampai Widya tidur tapi sampai terbangun itu gini, karena dia tuh silau banget, cahayanya tuh terang banget. Lalu Widya sedang terjongkok dan ada orang yang melambaikan tangannya kepada Widya. Kepada saya dia melambaikan tangannya, lalu Widya pegang. Gimana Widya rasakan, Widya raba tangannya. Tuhan, luar biasa banget. Tapi Widya di saat itu Widya merasa seperti ini ya, ini siapa? Di dalam hati Widya juga Widya bertanya-tanya, ini siapa gitu ya, mohon maaf saudara. Jadi Widya bertanya-tanya juga, ini siapa ya? Widya penasaran banget, kok dia bercahaya banget, rasanya tuh ya tenang, mendapatkan kedamaian. Dari situ Widya karena terkejut, Widya pegang, Widya raba tangan itu, kok jadi Widya merasa damai gitu. Dia ada sukacita yang luar biasa banget, dan Widya rasain itu tangannya ada bolongan gitu ya Bapak Ibu. Itu luar biasa banget, dan Widya langsung terbangun karena Widya baru kali itu, ini mimpi apa ya, Widya bilang. Lalu Widya terbangun, Widya juga menangis. Widya mimpi apa sih, sampai Widya nggak bisa tidur lagi sampai besoknya. Nah, bagi teman-teman semuanya, dari cuplikan video dari saudara kita Widya ini, dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa saudara kita Widya ini baru saja mengikut Tuhan kita Yesus Kristus dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, teman-teman semuanya, dari kesaksian beliau ada beberapa hal yang mengejutkan kita bersama, bahwa ketika saudara kita ini ya sedang sholat dan dia bertanya kepada Tuhannya pada saat itu, Tuhan, kalau misalnya ada Allah yang hidup, ada Allah yang benar, tolong tunjukkan kepada saya. Tetapi teman-teman semuanya, pada saat itu Tuhan tidak pernah menjawab doanya. Nah, teman-teman semuanya, ya, pada saat ini saya minta kepada teman-teman semuanya agar kita selalu mendoakan para murtadin ini,
agar tetap setia, ya imannya tetap teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita tahu bahwa tidak semudah apa yang kita pikirkan, ya, perjalanan hidup seorang. Ya, mereka banyak mengalami cobaan, ujian hidup, apalagi kalau misalnya mereka dikucilkan dari keluarga mereka, diasingkan dari keluarga mereka, ya, karena mereka tidak menerima kalau misalnya ada anggota keluarga dari mereka murtad dari agamanya. Nah, teman-teman semuanya, sebagai orang Kristen yang baik, tentunya kita harus bisa mensupport mereka dengan berbagai dorongan dalam doa atau apapun, ya, agar mereka tetap teguh, ya, tetap setia, ya, karena kita tahu ada banyak juga, ya, para murtadin ini yang tidak yang tidak setia, ya, malah mereka berbalik ke agama mereka sebelumnya karena ada banyak sekali ujian, ya, dan cobaan yang mereka hadapi ketika mereka masuk ke agama Kristen. Ya, memang begitu, ya, bahwa mengikut Tuhan tidak semudah apa yang kita harus bisa memikul salib kita, ya, bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada banyak cobaan, ada banyak ujian hidup yang harus kita lalui, kita lewati bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ya, saya mau katakan bahwa setiap apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, persoalan hidup apapun, pergumulan apapun yang kita hadapi, serahkanlah kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang berencana di setiap rencana saudara. Karena rencana Tuhan jauh lebih indah dari rencana-rencana saudara. Ya, karena rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.